1B ya. Today ketemu lagi sama Teacher Yuyun ya. Nah, today we will study about mathematics 1B, bukunya Kegemaranku. What day is today? Today is Tuesday. Tuesday itu kalau Indonesianya Selasa. Nah, how are you today? Teacher harap kalian tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menyaksikan YouTube dari teacher dan mengerjakan tugas-tugasnya ya. Oke, hari ini kita pembelajaran terakhir 5, 6 itu di buku yang ini ya. Buku ini kita pelajaran yang terakhir 5 dan 6. Sekarang open your book page number 105. Halaman 105 itu ayo mengamati. Oh ya, teacher bilang tadi buku terakhir, jangan kira kita selesai ya bukunya, nanti ada buku C lagi. Ini untuk buku ini aja kita terakhir, nanti kita berubah buku C ya. Ya, lanjut halaman 105. Ayo mengamati. Membaca harus di tempat yang terang. Nah, kalau membaca di tempat yang redup tidak kelihatan. Membaca di tempat redup dan gelap tidak baik dan untuk kesehatan mata. Jika ruangan gelap, nyalakan lampu terlebih dahulu. Jadi membaca itu harus di tempat yang terang ya. Duduknya harus tegak. Membuka buku harus dari pojok kanan bawah. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan gambar di bawah ya. Bikin bulat seperti ini, bikin matanya, lalu bikin senyum. Nah, lalu yang ini, gambar ini bulat, bikin mata dan senyumnya ke bawah. Berarti kalau tanda yang ini membaca yang baik, kalau cemberut ini membaca yang tidak baik. Nah, coba lihat di bawahnya. Nah, ini ada Nina ya. Nina ini membacanya baik atau tidak baik? Kalau baik, kalian gambar seperti ini. Kalau tidak baik, kalian gambar seperti ini. Coba perhatikan Nina, baik atau tidak? Nina itu, cara membaca Nina itu adalah baik. Berarti kalian gambar seperti ini. Ayo silakan digambar. Gambarnya di kotak seperti di sebelah sini ya. Lalu yang di sini, yang di samping Nina, dia berdiri ya sepertinya. Bukunya ditegakkan. Itu baik atau tidak? Ya, itu tidak baik. Berarti kalian gambar yang di bawah ini seperti ini, dia cemberut. Ayo ambil pensilnya. Nah, di bawah ini dia membacanya sambil tiduran. Baik atau tidak? Tidak baik kan kalau tiduran, berarti gambar yang ini. Lalu yang di terakhir, dia membaca di samping jendela. Jendelanya itu karena siang, jadi dia tidak menghidupkan lampu, ada cahaya dari luar. Baik atau tidak? Baik, berarti gambar yang tersenyum ya. Nah, apakah kamu sudah membaca di tempat yang benar? Coba ceritakan suasana tempat kamu membaca. Apakah tempat membaca itu terang, redup, atau gelap? Nah, jika kalian membaca buku itu biasanya di mana? Teacher harap kalian membaca buku di tempat yang terang dan posisinya duduk di kursi, lalu duduk dengan tegak. Lanjut di halaman 106. Nina membaca buku tentang ilmu pengetahuan. Buku itu menceritakan tentang hewan. Buku memiliki bagian-bagian. Bacalah bagian-bagian buku berikut. Nah, ada contohnya. Ini gambar buku. Ini isi cerita. Ini halaman. Ini judul buku. Kalau di buku ini gambar, kalau di buku ini, yang ini ya gambar. Gambar itu ini yang disebut gambar. Nah, lalu isi cerita. Isi cerita itu seperti ini. Nah, ini isi cerita. Ini isi cerita. Yang ada tulisan itu isi cerita. Lalu itu ada halaman. Nah, halaman itu ini. Halaman yang kita bolak-balik setiap hari. 1, 2, 3, 4. Itu namanya halaman dan seterusnya. Itu namanya halaman, ya. Lalu judul buku. Kalau judul buku ini
Judul bukunya itu Kegemaranku, itu judul bukunya ya. Kalau ini tadi apa teacher bilang? Judul. Kalau halaman itu yang mana? Kalau halaman ini nah, yang banyak ini nah, yang ada nomor ini halaman 14, 15, 16, 17 yang di sini-sini itu namanya halaman. Lalu kalau gambar apa? Gambar ini gambar. Kalau isi cerita yang mana? Ini isi cerita yang ada tulisan ya. Mengerti ya? Nah, sekarang di bawahnya itu ayam mengamati 1, 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 biasanya itu matematika. Nah, Nina mempunyai banyak buku. Salah satunya adalah buku tentang pola bilangan. Perhatikan urutan gambar yang membentuk pola bilangan berikut. Lengkapi pola yang hilang sesuai urutan. Kemarin teacher sudah bilang pola bilangan itu apa ya? Pola bilangan itu berbeda dengan urutan bilangan. Pola bilangan kemarin sudah kita belajar ya. Teacher harap kalian masih mengingat seperti apa pola bilangan itu. Pola bilangan itu coba lihat buku di sini. Bukunya ya. 1, 0, 1, 2, 1, 0. Berarti bukunya kita gambar ya. 1, 0. Lalu berapa lagi? 1 bukunya. Lalu 2. Lalu 2 ya bukunya. Lalu setelah 2 berapa lagi? 1 lagi bukunya. Lalu 0. Lalu 0. Nah, bukunya di sini. Coba lihat bukunya. 1, 0, 1, 2, 1, 0. Berarti setelah 1, coba lihat di sini. 1, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 0. Oh, berarti setelah 1 di sini 2. Berarti di sini kita gambar. Bukunya berarti ada 2. 2 ya. 1, 2, 1, 2. 1 berapa lagi? 1, 2. Nah, tulis di sini bukunya 2 juga. Nah, ini dinamakan pola bilangan. Lalu pensilnya, kalian sambil menyimak sambil diisi ya. Coba yang di bawahnya itu ada pensil 2, 1, 3, titik-titik 1. Berarti pensilnya 0, 2, 1, 3, 0, 1. Nah, berapa ya? Titik-titik 2, 1, titik-titik 2, 1, 3, titik-titik 1. Berarti setelah 2, setelah di sini ya, sebelum 2 itu 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Itu isiannya. Kalian sambil ambil pensil, sambil simak teacher ya, diisi ya di sininya. Itu dinamakan pola bilangan. Oke. Next, kita halaman berikutnya. Pembelajaran 6, ayo mengamati. Nina sudah lancar membaca. Nina menemani Adi membaca. Mereka belajar membaca suku kata. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini teacher hapus dulu. Pola bilangannya bahasa. Sekarang kita pola bilangan itu matematika. Sekarang kita mau belajar bahasa. Suku kata. Suku kata. Apa teacher suku kata itu teacher? Misalnya kalian ku. Nah, kuku. Suku kata itu ini lah ku. Itu suku kata. Suku katanya ada berapa? 1, 2. Misalkan di situ contohnya
buku. Bu suku kata, ku juga suku kata, berarti 1, 2. Berapa suku kata? 2 suku kata. Misalnya gelas, gelas. Nah, gelas. Suku katanya ada 2 juga, gelas. Misalnya pena, berapa suku kata pena? Pena, berarti berapa suku kata? 2. Misalnya Nina, berapa suku kata? Nina, berarti itu ada 2 suku kata. Misalnya sekolah, berapa suku kata? Sekolah. Nah, itu berapa suku kata sekolah? Ada sekolah, berarti ada 3 suku kata. Ada dan lah. Ada 3 suku kata, 1, 2, 3. Ya, itu yang dinamakan suku kata. Misalnya pena, pena. Nah, ini suku kata. Oke, kalian di rumah harus membaca berdasarkan suku kata. Jadi kalau kalian membaca menggunakan suku kata, kalian bisa dengan cepat membacanya. Kuku, buku, sekolah, pena, gelas. Nah, kalian bisa membaca seperti itu. Ya, kalian juga bisa latihan di rumah. Coba kalau tuliskan suku kata dari kata-kata di bawah ini. Kalau kelas berapa suku kata? Kelas, berarti 2 suku kata. Tulis di sini. Dipisah. Kelas, tulis seperti ini. Kelas. Bikin seperti ini. Ayo ambil pensilnya. Kalau gelas, nah gelas seperti yang teacher tadi. Gelas, 2 suku kata. Lanjut, kelapa. Kelapa, berapa suku kata? Kelapa, berarti 1, 2, 3. 3 suku kata. Ayo ambil pensilnya. Kalau kepala, kepala. Nah, 1, 2, 3. Juga 1, 2, 3. 3 suku kata. Ya, dikerjakan. Ayo ambil pensil. Nah, sekarang ayo mengamati. Nina membacakan buku cerita untuk Adi. Buku cerita itu dihiasi gambar yang indah. Amati gambar tersebut. Nah, coba lihat di halaman 109. Itu ada pola bilangan lagi ya. 1, 2, 1, 2, 1 berarti di sini 2. Ambil pensil ya. Ayo, teacher tunggu, ambil pensil. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ayo tulis di sini. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ya, tulis. Ayo. Yang di sini 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ya. Lanjut di bawahnya. Nina membacakan dongeng untuk Adi. Adi merasa senang sekali. Nina juga ikut senang. Apakah kamu suka membaca bersama keluarga? Ceritakan pengalamanmu pada teman-temanmu. Kalau kalian di rumah, kan lagi di rumah ya belajarnya, tidak pergi ke sekolah. Berarti kita membaca di rumah. Di rumah kalian bisa membaca ditemani adik, kakak, ayah, atau ibu ya. Tidak perlu diceritakan kepada teman-teman karena di sini kita belajarnya online. Jadi kalian tidak bertemu dengan teman, oke? Untuk pelajaran pola bilangan, kalau misalnya kalian masih bingung atau masih belum mengerti, kalian bisa tanya sama teacher ya. Bisa WA, bisa WA di grup ya, atau bisa telepon teacher kalau kalian tidak mengerti dengan pola bilangan. Nah, teacher harap juga kalian juga bisa memahami suku kata. Suku kata itu yang dibagi-bagi seperti ini ya. Dan jika kalian juga belum bisa membaca, kalian harus coba membaca menggunakan suku kata ya. Oke, teacher kira pelajaran kita hari ini sampai di sini. Dan tugas kalian itu halaman 107 dan halaman 110. Kalian kerjakan, nanti besok kita akan PH ya.
Besok kita akan PH subtema 4 dari pembelajaran 1, subtema 3 dan subtema 4 dari pembelajaran 1 dan 6 di pembelajaran subtema 3, 1 pembelajaran 1 sampai 6 juga di subtema 4 ya. Itu semua dipelajari dan teacher harap kalian akan mendapatkan nilai-nilai yang terbaik ya, karena kalian belajar di rumah itu santai, bisa dibantu oleh mama, oleh papa, dan lebih baik kalian itu mengerjakan sendiri. Oke? Teacher harap kalian bisa mengerti dan selamat belajar karena besok kita akan PH.